Hidup Jokowi! Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Prabowo mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya, nampaknya ya pidato-pidato Presiden Prabowo ini nampaknya kenapa kok isinya curhat terus? Isinya kok curhat terus, bos? Ya, ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kenapa seorang presiden tidak membicarakan masalah ekonomi, masalah diatasi, masalah hukum dan sebagainya? Kok masalah hidup Jokowi, hidup Jokowi? Jokowi kan tidak bisa ngapa-ngapain, seharusnya fokus. ini ada apa begitu? Ada apa begitu kan ya? Kok teriak-teriak nama Jokowi, Jokowi? Saya tidak ingin memecah belah situasi itu. Tapi pada hakikatnya seharusnya ya karena memang ini adalah acara Gerindra begitu kan ya, wajar dia mengatakan apa aja, tapi kan tidak seorang presiden seharusnya kan tidak curhat bagaimana ekonomi kita yang diatasi, bagaimana soal makan siang bergizi gratis, bagaimana dengan soal-soal yang lain, kan seharusnya seperti itu. Artinya apa? Artinya secara logika ini menunjukkan bahwa ya Prabowo juga agak gentar begitu kan. Prabowo nampaknya agak juga panik begitu. Ya bisa saja masih mengharapkan di tahun 2029 bersama dengan Jokowi. Kenapa ya? Karena kita lihat begitu ya. Kita lihat saja bahwa persepsi orang sekarang ini ya sebagai presiden seharusnya banyak masih ada kemiskinan. Bagaimana soal efisiensi yang kemudian anggaran yang di sana potong, di sini potong. Bahkan seorang ya Prabowo yang menyinggung masalah soal koalisi gemuk. Nah, di negara-negara lain coba bandingkan di negara Amerika, Cina, Jepang misalnya begitu kan ya. Coba ada berapa kementerian? Jangan bandingkan dengan Timur Leste. Ya, Timur Leste kan sedikit, tapi kan koalisinya kan banyak begitu kan ya. Jangan, ini kan Indonesia ini kan sudah maju begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Prabowo ini nampaknya begitu kan masyarakat masih masih terngiang-ngiang bagaimana soal tidak lepas dari bayangan-bayangan dari seorang Jokowi. Lantas bagaimana? Ya, Jokowi mengatakan, "Siap Prabowo. Kalau seorang presiden ya panglima tertinggi di situ mengatakan memerintahkan kepada seorang Jokowi mengatakan, "Siap, siap." Nampaknya saling balas sana sini. Tapi begitu kan ya. Secara politik ya, ini kan masih ya ibaratnya bulan madu begitu kan ya. 100 hari kepemimpinan itu. Tapi nanti semua partai punya ya punya ambisi masing-masing, entah dari kekuasaan, entah yang lain begitu kan ya, karena ini kesempatan emas bagi partai-partai untuk maju di situ. Ya, saya kira Jokowi mengatakan ya, wah ini sangat luar biasa, mendukung ya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh dari Gerindra bahwa Prabowo didukung ya untuk maju lagi di Pilpres 2029. Artinya ya bisa saja teori Jokowi itu kan tidak bisa ditebak, bisa saja tidak. Ini yang kita lihat hari ini, bos. Ini yang kita lihat hari ini. Makanya tidak heran masyarakat tidak begitu percaya dengan alibi-alibi sana sini, pembicaraan-pembicaraan sana sini begitu kan ya. Nah, dari sinilah yang kemudian masyarakat jangan berharap lebih ya. Apa yang kemudian ya untuk mengadili seorang Jokowi. Jangan mengharap lebih. Kenapa? Karena Jokowi hari ini bersama dengan Prabowo masih kok begitu kan ya. Tidak bisa begitu diotak-atik sana sini. Dan bahkan seorang Prabowo sendiri mengatakan bahwa tanpa dukungan dari Jokowi, tanpa ya ada support dari Jokowi, mungkin Prabowo akan kalah. Bilangnya begitu. Dan itu sudah diakui sendiri oleh Prabowo. Artinya siapa yang bisa mengendalikan Prabowo? Ya kalau bukan Jokowi kenapa? Siapa lagi ya? Ini yang kita lihat begitu kan. Makanya tidak heran ketika Gibran senyum-senyum sana sini begitu kan ya. Untuk menunjukkan bahwa wah inilah bokap saya. Wah inilah bapak saya.
Coba kita baca beritanya ya, komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Nih, mantan presiden rasa buzzer. Wah, ini komentar dari netizen dari King Purwa ya. Seluruh presiden dunia tak ada yang sekuat Prabowo. Nah, itu yang disinggung begitu kan. Apakah Prabowo kuat? Kita lihat saja begitu. Prabowo ini kan masih 100 hari kepemimpinannya, masih belum teruji, Bos. Ya. Kalau sudah memberes ini, memberes itu, belum teruji kepada masyarakat. Jadi, kalau sudah Donald Trump, itu kan sudah teruji begitu kan ya. Kita lihat saja nanti. Kalau situasinya seperti ini, 11-12, saya kira Indonesia, ya itu aja mereka. Ya, itu aja. Ya, kita lihat saja, akan buktikan aja nanti ya. Jadi, pertama, banyak yang kemudian masyarakat sudah turun ke jalan ya untuk pertama mengadili Jokowi. Yang kedua adalah minta tuntutan bagaimana efisiensi ini tidak harus mem-PHK para karyawan di situ begitu kan. Bukankah yang dipangkas adalah kabinetnya, malah menambah stafsus sana sini. Ini kritikan dari masyarakat juga. Jadi artinya apa? Artinya kalau masalah situasi dan kondisi sekarang ini begitu kan yang dicap dengan otoritarian, maka saya kira ini akan suatu saat ini bisa saja muncul sedikit demi sedikit begitu kan. Memangnya ya ngaruh bro pembelaan dari Prabowo. Kalau rakyat sudah marah besar ke Jokowi, terus Prabowo mau apa? Rakyat cuma segelintir yang menggaungkan. Dia berani klaim seolah seluruh rakyatnya. Sumpah Pradiri Prabowo sudah jelas. Ingin memberikan masa bergizi gratis kepada rakyat Indonesia. Oke, tidak ada masalah. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Oke, tidak ada masalah. Itu baik. Tapi ingat begitu kan ya. Dari sekian lama banyak kasus-kasus besar, itu belum satu pun yang ditindak oleh Presiden Prabowo. Contohnya apa, Bang? Contohnya pagar laut. Apakah sudah ditindak pemiliknya? Apakah hanya karena dicabut SHM semuanya akan selesai? No. Jadi saya kira ini banyak sekali yang kemudian ya seolah-olah ya hanya curhatan sana sini. Bagaimana ya curhatan pertama, bagaimana soal Jokowi seolah-olah dipisahkan antara Prabowo dan Jokowi, bagaimana soal yang menjelek-jelekan sana sini begitu. Itu sudah curhatan. Saya kira sebagai presiden ya ya untuk masa depan apa, hilirisasinya apa, ya terobosan-terobosan baru apa, itu kan tantangan dunia global sekarang apa, dunia ini seperti apa begitu kan, dalam artian negara ini punya itu dan sebagainya, apa yang paling tren nih? Ya di negara Cina sudah tidak ada ribut seperti itu begitu kan, seperti DeepSeek dan sebagainya begitu, TikTok dan sebagainya, mereka sudah berlomba-lomba untuk berkarya, berinovatif. Di Indonesia masih saja begitu kan, nuansanya ketika dikritik dianggap oposisi, ketika dikritik dianggap menjelekkan, ketika dikritik begitu kan baper. Ini kan gimana? Agak lucu kan begitu kan. Jadi saya kira ini banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen tersebut begitu kan. Dengan tingkat kepuasan kinerja 100 hari pertama sebesar 80,9%, Presiden Prabowo adalah presiden dengan dukungan terkuat dari rakyat dan DPR. Ya ini kan masih 100 hari. Coba kita bayangkan setelah 3 tahun, 4 tahun begitu kan. Kita lihat saja di situ. Sudah sibuk citra sana sini, ya ingin menjadi calon presiden sana sini, sudah sibuk begitu. Apalagi kebebasan ya presidensial threshold sekarang ini partai kecil bisa untuk mengajukan, Bos. Ya. Tidak bisa lalu kemudian saling kunci partai ini partai itu. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena semua partai itu punya ya kepentingan diri sendiri. Jadi saya rugi begitu kan. Bagaimana nanti kalau ada presidensial threshold 20% lagi begitu kan? Ini kan kesempatan emas. Jadi kalau lihat begitu kan ya, kalau Gibran ini misalnya diambil lagi, bagaimana dengan koalisi-koalisi yang punya partai? Ya, AHY potensi untuk maju begitu kan. Ini kan yang kita lihat hari ini bahwa ya ketika Jokowi mengatakan bahwa presiden dunia tak sekuat Prabowo begitu kan ya, tak ada yang sekuat Prabowo, saya kira banyak negara-negara lain begitu ya. Jadi saya kira ya itulah omongannya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.